Oke, baik. Selamat malam Kak Kila. Kami dari kelompok 2 Grup Manufaktur dari Audi 1D. Perkenalkan, saya Fadil Asraf Adesya dengan NPM 2406366065. Saya Kevin Jonas Ramauski Aritonang dengan NPM 2406352973. Saya Batari Pramesti dengan NPM 2406432766. Oke, baik. Untuk memulai, kita akan mulai sekarang. Udah nampak di layar, guys? Udah ya? Sudah, Ya, Oke, baik Kak. Di sini jadi kita akan mulai terlebih dahulu dari A2 Risk Assessment, A210 materialitas awal. Di mana untuk materialitas awal ini seperti biasa kita akan mengisi untuk penyiapannya disiapkan oleh siapa, oleh Philip dan akan review oleh SS. Nanti ini sesuai waktunya disesuaikan aja. Terus nanti kita akan mengisi LK yang sebelumnya kita udah isi di bagian LK input. Nanti hasil dari bagian ini tuh akan terinput secara otomatis. Selanjutnya untuk seperti acuan-acuan induk ini ada 1 miliar. Ini sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan juga. Dan juga untuk marginnya ini itu kita menyesuaikan dengan margin yang ada di tahun lalu. Soalnya tahun kita itu tidak ada ketentuan untuk marginnya. Sehingga didapatkan untuk hasilnya ini akan terinput secara otomatis ketika kita udah menginput persentasenya itu seperti apa. Selanjutnya itu ada tentukan specific materiality. Nanti di sini ini kita akan mengikuti sesuai dengan spesifik OM dan spesifik PM-nya itu seperti berapa, itu yaitu 50% dan 50%. Setelah kita input nanti akan ada nilai dari spesifik OM sama spesifik APM-nya itu seperti apa. Ini akan terinput otomatis yang warna putih dan yang kuning itu kita input sendiri. Nah nanti ada data saldo laporan keuangan dan mappingnya itu seperti apa. Kemudian ada akhir dan SM-nya tuh akan sesuai dengan hasil inputan kita yang telah kita masukin di specific materiality. Selanjutnya em, kita akan masuk ke kita akan pakai previous index lagi. Setelah udah selesai, nanti akan ada di sini yaitu status KKP-nya complete gitu. Dimana simpelnya materialitas sudah ditentukan, spesifik materiality telah ditentukan. Jadi spesifiknya udah ditentukan, sama materialitasnya juga udah ditentukan di bagian ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian A220 yaitu prosedur analitis, di mana sorry, kita akan masuk ke A220 di mana A220 ini ada dua yang harus kita kerjakan yaitu analisis perbandingan data antar periode dan juga analisis rasio keuangan. Untuk perbandingan untuk perbandingan yang pertama yaitu A221 itu nanti kita akan membuat analisis vertikal dari tahun sekarang dan juga tahun lalu di mana ini tinggal membandingkan dengan total asetnya saja terus tinggal ditarik aja ke bawah agar supaya mendapatkan hasil di bagian ini. Bagian saldo akhir tahun C gitu. Dan juga sama juga yang di bagian tahun 2023. Setelah kita input ini enak aja karena tidak diketahui di soal. Selanjutnya kita masuk ke previous index lagi, previous index terus habis itu ke analis rasio keuangan. Jadi ini udah ada kesimpulannya hasil analisis awal terdapat risiko salah satu material. Dan untuk rasio keuangannya ini tinggal kita buka aja dan kita tinggal membandingkan atau mengcompare masing-masing rasio gitu ya. Rasio lancar, rasio kas dan sebagainya. Ini ada rumusnya dan kita tinggal membandingkan dengan data-data kita yang udah ada di sini. Data misalnya aset, aset lancar, liabilitas, terus ada juga di sini ada laba rugi dan lain sebagainya tinggal dibandingkan aja nanti dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan rata-rata industrinya seperti apa. Dan di sini kita udah dapat hasilnya. Setelah itu after dari sini kita akan mengisi di mana kita udah lihat nih status KKP-nya itu adalah komplit dan kesimpulannya adalah hasil analisis awal terdapat risiko salah satu material. Oke, next selanjutnya untuk yang bagian indeks selanjutnya atau A230 indeks yang pertama mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk indeks yang pertama dari A2331 terkait informasi umum dan aspek legalitas. Di sini seperti biasa kita masukkan informasi yang sudah terdapat di soal seperti kontak klien, lalu juga ada informasi umum, lalu juga disertai dengan informasi mengenai legalitas lainnya. Dan untuk kesimpulannya sendiri adalah
informasi umum dan aspek legalitas terdapat kemungkinan salah saji material dengan status KKP komplit, di mana semua dokumen sudah ditunjukkan aslinya dan kopi dokumen sudah diperoleh. Lanjut ke A232. Oke. Kalau untuk 232 di sini mengenai struktur organisasi dan tanggung jawab sama menyalin dari soal sudah tertera untuk struktur organisasi dan uraian tanggung jawab dari direktur utama, direktur keuangan, direktur SDM, direktur pemasaran, dan kepala divisi umum. Masuk ke A233. Oke. Kalau untuk A233 ini terkait proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi, di mana menyesuaikan juga dengan yang telah tertera di soal dengan status KKP komplit dan proses aktivitas bisnis utama tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Serta A234 ini mengenai pemahaman peraturan yang relevan. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap peraturan yang relevan menunjukkan bahwa terdapat beberapa area dengan kemungkinan salah saji material, khususnya pada aspek perpajakan atau PPh dan estimasi imbalan pasca kerja, sementara area lainnya memiliki risiko yang lebih rendah dan masih dalam batas wajar dengan status KKP komplit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian A230.5, di mana di sini kita membahas mengenai pemahaman lingkungan bisnis. Jadi di sini bisa dijelaskan pemahaman lingkungan bisnis mulai dari yang bagian pertama ada tren industri sejenis. Dari kasus kita bisa mendapatkan bahwa terdapat banyak pesaing besar dari lokal hingga global, sehingga pengaruhnya ke laporan keuangan adalah penurunan margin laba kotor. Dan ini mempengaruhi akun beban pemasaran dan penjualan. Kemudian yang kedua ada kondisi perekonomian nasional, di mana pada saat itu di kasus dijelaskan bahwa volatilitas nilai rupiah yang semakin melemah, sehingga pengaruhnya adalah terjadi kenaikan harga bahan baku. Hal ini memberikan dampak kepada akun persediaan. Selanjutnya, ada pengaruh di bagian perubahan peraturan, di mana terdapat penerapan kebijakan anti-dumping dan border carbon adjustment, di mana hal ini membantu volume penjualan domestik. Nah, hal ini mempengaruhi terhadap akun beban umum dan administrasi. Selanjutnya, ada di bagian siklus alam. Nah, jadi di siklus alam ini, dikarenakan perubahan iklim, terjadi masalah pada rantai pasok bahan baku yang digunakan oleh perusahaan, sehingga terjadi kenaikan harga bahan baku. Nah, akun yang terdampak adalah akun persediaan. Nah, baik dari situ kita bisa simpulkan bahwa memang ada beberapa akun yang terdampak karena pengaruh faktor-faktor eksternal yang harus ditelusuri lebih lanjut dengan prosedur audit yang rinci. Baik, bisa selanjutnya ke bagian A230.6. Nah, di sini mengenai analisis kelangsungan usaha. Di sini kita menganalisis dari bagian analisis keuangan, operasional, dan juga dari lainnya. Nah, ini bisa dilihat kita sudah mengisi dengan berbagai pertimbangan yang ada juga, sehingga saya dapat kesimpulan bahwa perusahaan menghadapi kemungkinan gagal bayar hutang bank dan sedang berusaha mengajukan restrukturisasi pembayaran hutang jatuh temponya. Nah, terakhir, kita sekarang masuk ke 37, yaitu di sini kita masuk ke bagian pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi di sini kita melihat uraian proses dari beberapa item. Yang pertama dari penyiapan laporan keuangan, di mana setiap bulannya dilakukan pada saat closing, di mana aktivitas pengendaliannya setiap bulan staf akuntan akan membuat kertas kerja neraca saldo, dan ini sangat relevan terhadap auditnya yang dilakukan. Yang kedua adalah pencatatan jurnal penyesuaian, sehingga untuk pembuatan adjustment bulanan seperti penjumlahan depresiasi, akrual, dan sebagainya. Dan ini melihat ini tidak dilakukan impairment test atas piutang usaha yang tetap, kemudian terdapat kesalahan dalam perhitungan depresiasi dan aset tetap, sehingga mempengaruhi akun-akun terkait. Kemudian yang selanjutnya yaitu transaksi antar perusahaan. Jadi intercompany transaksi yang terjadi ini akan dilakukan berdasarkan agreement yang ada dan harus di-approve oleh direktur keuangan. Nah, akan tetapi memang ini transaksinya tidak di-approve dan perjanjian tidak ada yang diungkapkan dalam CALK seperti itu. Nah, dan mempengaruhi akun piutang usaha dan utang usaha.
Baik, selanjutnya kita sekarang ke analisis faktor kecurangan atau fraud yang terdapat pada bagian 230.8. Nah, setelah dilihat, ada beberapa bagian yang bisa dipengaruhi di sini. Yang pertama adalah bagian 1B, yaitu kondisi yang rentan terhadap terjadinya perubahan yang sangat cepat, sehingga adanya pergeseran selera dan ini bisa mempengaruhi kepada persediaan. Kemudian di 1 C, menurunnya permintaan pelanggan, itu bisa mempengaruhi terhadap kompetisi persaingan yang semakin ketat, di mana kompetisi saingan yang semakin ketat ini bisa mempengaruhi akun penjualan barang dagangan. Seperti itu. Nah, karena ada terdapat tekanan berlebihan juga terhadap manajemen untuk memenuhi persyaratan atau ekspektasi dari pihak-pihak terkait hal-hal tersebut, bisa terjadi potensi overstated penjualan sebesar 226 juta rupiah. Seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan, uh, terdapat kemungkinan salah saji material dengan adanya potensial salah saji overstated penjualan senilai 226 juta rupiah. Kurang lebihnya demikian, sekian dari kelompok kami. Dan terakhir, ini ada kesimpulan akhir dari kami, yaitu masih terdapat kemungkinan salah saji material yang akan dianalisis lebih lanjut di Inherent dan Analysis Risk of Managerial Misstatement atau RMM. Oke. Sekian dari kami, saya kembalikan ke Fadil. Oke, baik. Sekian dari kami. Terima kasih banyak, Kak Kila. Selamat malam. Thank you, Kak.